Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Skala Digital Solution. Dimanapun dan kapanpun sahabat menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, pada video kali ini kita akan share cara mengisi toner brother pada printer mini fotokopi DCP B7535DW dari Brother. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu dan bantu channel ini agar terus berkembang dan kita semakin semangat dalam membuat konten. Oke, lanjut. Kita cek dulu ya untuk toner brothernya. Pada printer kita tinggal 2 strip ya, berarti artinya tinggal sedikit. Meskipun ini tidak menjadi patokan bahwa tonernya benar-benar tinggal sedikit, tapi alangkah baiknya kita cek dan kita isi kembali. Oke, kita buka. Untuk printer ini kita buka dari depan ya, hampir sama dengan seri brother laser yang lain. Nah, ini untuk baknya seperti ini ya, kita tarik keluar. Meskipun kita pemula dan belum berpengalaman dalam mesin fotokopi, untuk toner brother ini kita bisa bilang lumayan kecil ya, penampungannya lumayan kecil. Oke, kita pindah ke ruangan yang lebih terbuka ya, agar lebih nyaman dan lebih aman dalam pengisian ulang tinta atau dalam membersihkan ya. Di sini teman-teman butuh beberapa alat, ada kompresor atau peniup ya, ada selotip, ada tisu juga untuk mengelap ataupun kain gombal itu juga bisa ya. Terus tinta untuk pengisinya. Di sini kita pakai tinta merek Solns ya. Ini satu bungkus seperti ini, isinya sekitar 1 kilo. Untuk harganya sekitar 200-300 ya. Kalau kemarin kita beli di toko offline atau di toko terdekat, kita beli dengan harga sekitar 270 sekian lah. Kalau semisal kita kemarin cek di Shopee atau toko online itu nggak sampai 250 ya. Jadi lebih murah di toko online. Hanya saja kalau di toko online mungkin kita butuh barangnya cepet, itu nggak bisa cepet karena harus ada pengiriman dulu, seperti itu ya. Yang jelas harganya tetap lebih murah. Ini kita buka ya untuk box tonernya, untuk kita isi ulang. Nah, ini juga sangat kotor karena pengisian sebelumnya ada tumpahan tinta, tidak kita bersihkan ya. Nah, ini kita bersihkan dulu semuanya karena sedang dibongkar. Jadi sekalian jangan ditunda untuk pembersihan ini karena nanti akan semakin menumpuk dan itu tidak elegan ya, akan kotor. Nah, kita bersihkan pakai kompresor ataupun teman-teman juga bisa langsung tiup saja atau menggunakan tisu ataupun menggunakan kain bersih ya teman-teman. Yang penting lakukan pembersihan. Nah, di bagian sini itu kita bersihkan semaksimal mungkin. Nah, untuk di box toner ini ada yang unik. Ini saya dapat dari teman saya ya. Jadi di box tonernya itu untuk pengisiannya tidak kita bongkar, tapi di box tonernya kita lubangi manual. Jadi bagian itu yang kita lakban atau kita selotip itu adalah bekas kita lubangi dengan besi panas. Jadi untuk pengisiannya tidak membongkar baut di ujung box toner, tapi kita isinya dengan melubangi, membuat lubang di box toner ya. Ini kita buka. Nah, tintanya ternyata masih banyak ya. Karena tadi indikator 2 itu bukan, nggak selalu menunjukkan bahwa tintanya itu habis. Itu di box toner itu sebenarnya ada
gear indikator tersendiri ya. Nanti kita kasih lihat gear indikatornya. Jadi meskipun tonernya habis, bisa kita setting tonernya full di mesin, itu bisa. Yang jelas kita isi dulu, kita penuhi ya, biar makin awet. Nanti kita setting juga indikatornya biar full di mesin ya. Kita isi dulu. Nah, ini hasil lubang yang kita bikin dengan besi atau paku yang dibakar ya. Jadi kemarin bikin lubang ini kita pakai besi yang kita panaskan. Nah, terus kita lubangi di situ, kita buat lubang dan akhirnya kita tutup dengan selotip. Jadi kita setelah membuat lubang ini tidak perlu membongkar bagian bawah itu, lubang pengisiannya. Sepertinya sih ada di bawahnya, cuman saya nggak ngecek dan saya ngikutin kata teman saya itu. Oke, kita isi. Di sini saya menggunakan kertas ya, teman-teman bisa pakai apa namanya itu yang buat kayak minyak itu ada itu. Tapi di sini saya belum punya ya, jadi saya pakai kertas saja karena pakai kertas juga bisa. Kita isi. Sebenarnya dalam pengisian ini secukupnya aja sih. Cuman saya biasanya sampai penuh, jadi saya isi sampai penuh. Untuk kapasitas cetaknya saya belum pernah menghitung secara pasti. Yang jelas satu box toner kecil ini kecil ya, itu bisa sampai 4-5 rim itu kayaknya bisa. Lebih malah. Yang jelas untuk fotokopi teks, untuk print teks ya, yang sifatnya itu biasa atau standar ya, standar kantor, standar dokumen seperti itu. Kalau untuk gambar-gambar yang ngeblok itu kita jarang sih. Ini banyak yang tumpah, sambil kita bersihkan ya. Ini bersihkan pakai tisu dulu, soalnya kalau kotor seperti ini, banyak toner seperti ini, kalau ditiup itu akan sangat ngebul ya, apa istilahnya, berdebu ya, banyak asap bubuknya itu. Mohon maaf, ini bahasa kita campuran ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita berasal dari Pemalang, Jawa Tengah ya, tepatnya di Kecamatan Belik. Nah, kita tutup pakai selotip, pakai lakban jilid hitam, itu sudah sangat cukup dan kuat ya. Dan ini tidak mengganggu di bak tonernya ataupun di dalam mesin, itu tidak mengganggu karena kita sudah uji, sudah coba ya. Dan selama memakai printer toner Brother ini sudah sekitar 3 bulan. Jadi beberapa celahnya sudah kita pahami, dan mungkin dari teman-teman banyak yang sudah lebih pengalaman, sudah tahu, bisa di-sharekan di komentar ya. Nah, ini kita buka penutup di bagian sampingnya, ini bagian sini itu untuk mereset indikator toner ya. Jadi kalau semisal teman-teman sudah ngisi toner tapi bagian sini tidak dibuka dan disetting ulang, itu keterangan di mesin itu akan tetap sama, toner rendah seperti itu ya. Jadi teman-teman harus buka, dan ada gear indikator. Nah, ini yang hitam ini gear indikator, itu yang gearnya cuma sedikit ya, yang ada pernya, itu adalah gear indikator toner. Nah, kalau gearnya sudah di posisi seperti ini, itu sudah tinggal sedikit. Nah, kita akan atur ulang dengan memindahkannya ya, posisi gearnya ke bawah seperti ini. Jadi lubangnya itu tembus. Nah, itu untuk mereset indikator toner di mesin ya. Jadi kalau teman-teman sudah isi full dan toner ininya tidak dibongkar dan diubah,
itu keterangan di mesin itu tetap tonernya rendah ataupun stripnya masih 2 tadi ya. Jadi kita harus bongkar ini. Nah begitu pula kalau teman-teman cek box tonernya isinya masih penuh tapi keterangan di mesin toner rendah, teman-teman tidak perlu ngisi ulang tintanya lagi, tapi teman-teman cukup memutar bagian sini saja ya, memutar indikator tonernya supaya diposisikan seperti ini, dan tonernya tidak perlu diisi lagi kalau memang masih penuh. Nah kebetulan yang seperti punya kita tadi kan masih penuh aslinya ya, masih banyak, tidak full tapi masih banyak, dan sebenarnya tidak usah diisi lagi juga nggak apa-apa, tinggal diputar saja indikator tonernya ya. Nah ini istilahnya kita reset toner. Nah kita sudah reset sampai full, kita pasang kembali. Jangan lupa untuk masang skrup bautnya juga ya, kalau nggak dipasang nanti lepas bisa berantakan. Kita pasang dulu dan jangan lupa untuk dibersihkan kembali untuk box tonernya, untuk plug tonernya juga, dan sisa-sisa tonernya juga dibersihkan. Oke, ini kita pasang tonernya ya, kita pasang di penampung toner. Nah sudah sesuai, oke udah pas, kita masukkan di mesin printernya ya, kita masukkan di mini fotokopi sampai bunyi klek seperti itu. Nah kayak gitu. Oke kita tutup, coba kita cek untuk indikator tonernya ya. Ini masih proses, masih mendeteksi. Nantinya akan ada reset toner, ada reset drum. Nah yang kita bahas ini reset toner dulu ya. Kita coba cek apakah indikator tonernya sudah berubah. Nah di umur komponen toner, nah ini indikator tonernya sudah full ya, karena tadi sudah kita putar. Ini sudah full, berarti sudah bisa kita gunakan senyaman mungkin ya. Kita coba tes print ya. Ini di sini kita pakai Corel Draw dan kita printnya menggunakan wireless. Jadi kalau semisal jaringannya lagi lambat, transfer data ke mesinnya juga agak lambat. Tapi kalau semisal wifi-nya sedang cepet ya, atau ya sedang banter, itu transfer datanya lebih cepat. Nah ini agak lama ya, tapi ini udah keluar, kita cek. Nah, hasilnya cukup bagus ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kita tentang isi dan reset toner brother tipe DCP B7535DW. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.